إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوا ومن لغوا فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك اجمعين امين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا ارحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam, ittaqullaha haitsuma kunta. Al-hadis. Masyiral mu'minin, ikhwati iman, sidang Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Di dalam Al-Quran, bulan Dzulhijjah itu terkategori di antara arba'atun ashhurul hurum, di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan bulan Dzulhijjah terangkat dikarenakan pada bulan tersebut ada ibadah yang agung, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Masyiral mu'minin, ikhwati iman, sidang Jum'ah rahimakumullah.
kurban secara makna, sejarah, hukum dan hikmah dapat kita pahami ini bagian daripada syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk nabi-nabi terdahulu yang kemudian ditetapkan untuk umat kemudian. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan, itu bagian daripada sunnanun man qablana, sunnah-sunnah, syariat-syariat, hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi terdahulu. Secara makna, kurban diambil dari kata qarraba yuqarribu taqriban. Artinya adalah mendekatkan diri. Sementara istilahan wa syar'an, secara istilah ataupun syariat, adalah upaya mendekatkan diri kita ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala, bil mali, baik menggunakan harta, wal waqti, ataupun menggunakan waktu yang kita miliki, bahkan wan nufusi, dengan jiwa yang kita miliki. Sebagaimana sering kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Segala sesuatu yang kita miliki, baik ibadah kita, kemudian ketaatan kita, harta kita, waktu kita, hendaklah diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi kita untuk melaksanakan ibadah ini. Ini bagian daripada cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Namun secara tinjauan sejarah, dulu pertama kali syariat kurban ini ditetapkan diantaranya kepada Nabi Ibrahim. Upaya mendekatkan diri kepada Allahnya itu tidak dalam bentuk pengorbanan harta. Kalau sekarang kita disunahkan untuk membeli sapi dengan 7 orang, ataupun mensunahkan membeli 1 onta oleh 10 orang, atau membeli 1 domba oleh 1 orang, itu pengorbanan harta. Tapi secara sejarah, Nabi Ibrahim alaihissalam, pengorbanan yang dilakukan oleh beliau lebih berat, yaitu pengorbanan jiwa. Kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala mengabadikan peristiwa ini di dalam Quran surat As-Saffat. Ketika Nabi Ibrahim dikenal sebagai nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dikalimatin dengan beberapa ketetapan yang dalam surat Al-Baqarah fa'atammahunna. Allah Subhanahu wa taala melihat Nabi Ibrahim menyempurnakannya. Ujian yang berat yang ditimpakan oleh Allah kepada beliau, diantaranya hidup berumah tangga dengan istrinya yang bernama Sarah, puluhan tahun tidak punya anak. Allah abadikan doanya di surat As-Saffat ayat ke-100. Rabbi habli minas solihin. Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak. Sampai melalui wasilah pernikahan yang kedua dengan khodamnya, yaitu Hajar, fabasyarnahu bigulamin halim, kata Allah. Maka aku kabarkan kepada Ibrahim bahwa dia akan memiliki gulamin halimin, seorang anak yang memiliki kesolehan yang luar biasa. Masyarul mu'minin ikhwati iman rahimakumullah. Para ulama menyebutkan pada saat Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan anak kepada Nabi Ibrahim, yang anaknya tersebut diberi nama Ismail pirodoatiha, itu masih dalam keadaan buayan ibunya, dalam keadaan persusuan Siti Hajar, sudah diperintahkan untuk dipindahkan dari Palestina ke Mekah, yang dulu disebutnya itu lembah Bakkah, diambil dari kata Bakiyun, artinya lembah kesedihan, karena di sana tidak terdapat air, tidak ada tumbuhan, lembah yang tandus. Kalau orang ditempatkan di situ sama dengan menjemput kematiannya. Maka Hajar itu berulang kali bertanya kepada Nabi Ibrahim, amarakallahu bihada ya Ibrahim? Apakah Allah yang memberi perintah kepadamu wahai Ibrahim? Tanyakan 3 kali, baru yang ketiga Nabi Ibrahim menjawab, amarani ya Allahu bihada. Allah yang memberi perintah kepadaku. Siti Hajar ketika meyakini bahwa itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah ragu. Bagaimanapun situasi dan kondisinya, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Ditinggalkan di sana iman. Ibrahim kembali ke Palestina. Sementara Hajar dan Ismail kehausan. Nabi Ismail yang masih kecil ingin menyusu kepada ibunya. Air susu ibunya sudah mengering. Dan ibunya pun mencari air minum, melihat di Bukit Sopa seperti ada air, padahal batu yang terkena terik matahari menjadi fata morgana. Lari ke Sopa, tidak ada air. Melihat ke Marwah, tidak ada air. Bolak-balik sampai 7 kali. Tidak ditemukan air. Air itu datang dari mana?
datang di antara tepisan kedua kaki Nabi Ismail. Panfajarat ainnya, maka terpancarlah air yang begitu banyak dari kaki Nabi Ismail. Hajar kemudian bahagia mengumpulkan batu, menutup batu-batu tersebut menjadi sumur dan berkata, Zam-zam, Zam-zam, Zam-zam. Air berkumpullah. Sampai dengan hari ini, kuatiman rahimakumullah. Air Zam-zam itu tidak pernah berhenti hasil daripada kesolehan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar. Itu jadi jariyah seumur hidup, pahalanya mengalir kepada beliau sampai sekarang. Dan ditetapkan pula larinya 7 balik Hajar, Safa dan Marwah itu bagian daripada syariat ibadah haji. Falamma balagha ma'ahu sa'ya di ayat selanjutnya, maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Makkah dan Ismail sudah dalam keadaan dewasa, Nabi Ibrahim membawa perintah baru dengan berkata kepada Nabi Ismail, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi di dalam tidurku, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anni adbahuka, agar aku menyembelihmu. Pangzur madataro. Wahai Ismail, bagaimana pendapatmu? Ini seorang ayah yang bijaksana, tidak kemudian memaksakan kepada anaknya. Ditanya dulu Nabi Ismail, pangzur madataro, bagaimana pendapatmu? Maka Ismail menjawab, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakanlah perintah Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya engkau akan mendapati diriku menjadi orang yang paling sabar. Di ayat selanjutnya, falamma aslama, maka ketika keduanya sudah berserah diri. Dalam bahasa Arab, aslama itu menunjukkan kepada musanna, makna 2 orang yang berserah diri kepada Allah. Artinya Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah yang mendambakan anaknya harus tega menyembelih anaknya sendiri. Kemudian Nabi Ismail sebagai seorang anak Nabi Ibrahim juga harus berserah diri disembelih oleh ayahnya. Watallahu lil jabin. Di ayat itu sudah disebutkan bahwa Nabi Ismail sudah membaringkan pelipisnya di atas batu, tinggal disembelih oleh ayahnya sendiri. Mau tidak mau, ikhwati iman sidang Jum'ah rahimakumullah, ini adalah syariat pembunuhan. Tidak bisa diterima oleh akal, tidak bisa diterima oleh hati. Tapi karena perintah Allah, sami'na wa ata'na, laksanakanlah saja, taat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih Nabi Ismail, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru Nabi Ibrahim, "Qul ya Ibrahim, qad sadaqta ru'ya." Wahai Ibrahim, kau sudah membenarkan mimpimu. Wa kadzalika najzil muhsinin. Maka hentikanlah penyembelihanmu. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa badainahu bidibhin adim. Aku perintahkan engkau mengganti sembelihanmu dengan sembelihan seekor domba yang besar. Barulah diganti, ikhwati iman. Yang terjadi perintah untuk menyembelih Nabi Ismail karena Allah Subhanahu wa taala melihat Nabi Ibrahim akan melaksanakannya. Kemudian berubah perintahnya untuk menyembelih seekor domba. Masyarul mukminin ikhwati iman rahimakumullah. Ini bagian daripada kisah yang begitu sangat mengharukan, di mana Allah Subhanahu wa taala menguji seorang ayah, menguji seorang anak yang dua-duanya diangkat menjadi nabi dan rasul dengan ketaatan yang luar biasa. Itulah jalan ketakwaan yang paling puncak, di mana akal kita, hati kita, walaupun kita tidak bisa menerimanya, tapi ketika itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakannya. Dan Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang kata Allah dalam surat Al-Baqarah, fa'atammahunna, seorang nabi yang selalu menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alnaka lin-nasi imaman, kata Allah, aku jadikan engkau Ibrahim bagi manusia sebagai imam di dalam masalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi Muhammad berulang kali diturunkan satu ayat, diperintahkan agar mengikuti millah Nabi Ibrahim. Qul sadaqallah, katakanlah Muhammad, Allah itu benar. Fattabi'u millata Ibrahim, maka dari itu hendaklah engkau mengikuti millah Ibrahim. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Setelah kita mengetahui makna dan juga sejarah ibadah kurban, perlu kita juga mengetahui ikhwati iman rahimakumullah, hukum daripada melaksanakan ibadah kurban ini. Seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar, seorang sahabat yang dikenal sahibut ta'asi, seorang yang selalu mengikuti sunnah Nabi SAW, ditanya, "Ya Ibnu Umar, awajibatun hiya?" Wahai Ibnu Umar, apakah ibadah kurban ini wajib? Kemudian Ibnu Umar menjawab, "Doha Rasulullah SAW wal muslimun." Sesungguhnya Rasulullah SAW dan kaum muslimin melaksanakan. Para ulama menyebutkan jawaban dari Ibnu Umar menunjukkan kepada hukum ibadah kurban itu adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah yang mendekati wajib. Karena didukung pula dengan dalil yang lain. Nabi SAW memberikan ketegasan yang begitu sangat mengancam para sahabat yang pada saat itu diberikan kecukupan harta, keluasan rezeki. Kata Nabi, "Man wajadalahu sa'ah." Barang siapa di antara kalian memiliki keluasan rezeki, falam yudahi, kemudian kalian tidak mau menyembelih hewan kurban, kata Nabi, "Fala yaqrabanna musallana." Maka engkau jangan pernah dekat-dekat ke tempat sholat kami. Para ulama menjelaskan yang dimaksud tidak boleh mendekati tempat sholat Nabi artinya adalah para jamaah, para sahabat yang memiliki keluasan rezeki, kalau sholat berjamaah dilarang mendapatkan saf yang pertama dan kedua. Karena saf yang pertama dan kedua itu dekat kepada Nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala sebagaimana pahala orang yang beribadah kurban. Wa man kana ra'a fi awwalin. Barang siapa yang mendapatkan saf yang pertama, maka annama qarraba badana, maka dia seolah-olah berkurban dengan seekor unta yang besar. Wa man kana ra'a fi sa'atin saniyah. Barang siapa yang mendapatkan saf yang kedua, maka annama qarraba baqarah, maka seolah-olah dia berkurban dengan seekor sapi. Wa man kana ra'a fi sa'atin salisah. Barang siapa yang mendapatkan saf yang ketiga, maka annama qarraba qabshan aqrana, maka seolah-olah dia berkurban dengan kurban seekor domba yang bertanduk indah. Wa man kana ra'a fi sa'atin rabi'ah. Barang siapa yang mendapatkan saf yang keempat, maka annama qarraba dajajah, seolah-olah dia berkurban dengan seekor ayam. Wa man kana ra'a fi sa'atin khamisah. Barang siapa yang mendapatkan saf yang kelima sampai akhir, maka annama qarraba baydha, seolah-olah dia berkurban sebutir telur. Nabi melihat orang-orang pada saat sholat berjamaah selalu berusaha ingin mendapatkan saf yang pertama dan kedua, karena pahala kurban di situ sangat besar. Tapi kalau mereka memiliki keluasan rezeki tidak mau menyembelih, kemudian Nabi SAW mengusirnya, "Fala yaqrabanna musallana." Maka jelas ikhwati iman rahimakumullah, hukum ibadah kurban adalah sunnah muakkad. Hikmahnya yang terakhir, masyarul mukminin ikhwati iman rahimakumullah, ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Allah mengingatkan dalam Quran surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberi nikmat yang banyak kepada dirimu. Nikmat yang banyak ini nikmat yang ada pada diri kita dan nikmat yang ada pada luar diri kita. Kalau dihitung-hitung nikmat itu tidak akan pernah terhitung. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Adapun mensyukuri nikmat yang ada pada diri kita, fasolli, kata Allah Subhanahu wa taala, laksanakanlah ibadah salat. Li rabbika, karena Tuhanmu. Wanhar, kemudian laksanakanlah ibadah kurban sebagai bentuk mensyukuri nikmat yang ada pada luar diri kita. Masyarul mukminin ikhwatu iman rahimakumullah. Mudah-mudahan bagi kita yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menyisihkan sebagian harta yang kita miliki untuk melaksanakan ibadah kurban. Dan mudah-mudahan bagi kita yang belum diberikan keluasan rezeki, jangan tinggalkan, korbankan waktu kita, korbankan tenaga kita untuk melaksanakan ibadah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat seluruh amalan ibadah kita sebagai amalan mutaqabbalan, amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyarul mukminin ikhwati iman rahimakumullah, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hajat, keinginan dan harapan juga cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Stawu sufufakum wa'tadilu muqarribu baina aqdamikum. Silakan lurus, rapat, seimbang safnya. Adik-adik yang berada di luar mohon untuk tidak berisik. Kita laksanakan sholat berjamaah dengan khusyuk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an akhwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيؤذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.